Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak mitos. Salah satu yang masih bertumbuh subur hingga kini, yakni kepercayaan adanya ratu-ratu gaib di laut dan di gunung. Mereka diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat dan mampu mempengaruhi kehidupan manusia di dunia. Penasaran siapa sajakah mereka? Nah, berikut ini 10 ratu gaib yang memiliki kekuatan sakti di Nusantara. Nyi Pelet. Kita mulai terlebih dahulu dari ratu gaib bernama Nyi Pelet. Nah, Nyi Pelet kerap terkait dengan Gua Walet di Gunung Ciremai, Jawa Barat. Ia adalah tokoh dalam mitologi Jawa yang dikenal sebagai wanita cantik dengan ilmu pelet yang sangat kuat. Ia terobsesi tetap awet muda dan terlihat cantik hingga nekat mencuri kitab mantra asmara yang diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa. Karena itu, konon ilmu peletnya kuat banget dan mampu membuat siapa saja takluk kepadanya. Meskipun memiliki kekuatan untuk memikat hati para lelaki, Nyi Pelet selalu merasa kesepian. Suatu waktu, ia bertemu dengan seorang lelaki yang jatuh cinta kepadanya tanpa terkena peletnya. Hal ini membuktikan bahwa cinta itu sebenarnya tak perlu butuh sihir. Gimana? Sepakat dengan Mimin? Komen di bawah dong. Kanjeng Ratu Kidul. Next ada Kanjeng Ratu Kidul. Menurut mitos, ia dipercaya sebagai roh suci yang mempunyai perilaku mulia dan baik hati. Di samping itu, beberapa orang pun yakin bahwa ia keturunan para dewa yang kerap turun ke dunia manusia dengan menyamar menjadi sosok tertentu. Ada juga yang menyatakan sosok penguasa laut tersebut diciptakan dari Dewa Kaping Telu, yang kemudian diberikan peran sebagai Dewi Sri atau yang juga dikenal sebagai Dewi Padi. Tak hanya diberi tugas sebagai Dewi Padi, Kanjeng Ratu Kidul juga diberikan kekuatan untuk menguasai ombak di Samudra Hindia. Dikatakan juga dalam mitos Jawa bahwa Kanjeng Ratu Kidul merupakan pasangan spiritual dari Raja-Raja Mataram sampai keturunannya yang berkedudukan di Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Kendati demikian, para ahli berpendapat bahwa adanya sosok Kanjeng Ratu Kidul merupakan cara untuk melegitimasi kekuasaan. Pendapat ilmiah ya guys, bukan membantah kepercayaan penduduk setempat. Nyi Roro Kidul. Nah, beda dengan Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul dipercayai sebagai putri raja di Sunda yang diusir oleh ayahnya. Adapun nama asli Nyi Roro Kidul adalah Dewi Kandita atau Putri Kandita. Ia diusir oleh ayahnya akibat konspirasi perebutan tahta dan faktor wajahnya yang berubah buruk rupa. Nah, cek percek setelah diselidiki, wajah buruk rupanya akibat diguna-guna oleh dukun suruhan dari pihak kerajaan yang sangat iri dengan kecantikannya. Di tengah kesedihannya itu, sang putri mendapat petunjuk kalau ingin wajahnya kembali seperti dulu, maka harus menyatu dengan Laut Selatan. Tanpa berpikir panjang, Putri Kandita bergegas menuju Laut Selatan dan menyatukan dirinya dalam gulungan ombak yang ganas. Dan ternyata petunjuk tersebut benar adanya. Kecantikan Putri Kandita pun kembali. Di samping itu ia diangkat sebagai ratu oleh para makhluk halus yang bersemayam di pantai selatan. Kisah yang berakhir happy ending ya guys. Nyi Blorong. Berikutnya ada Nyi Blorong. Ia terkenal dalam mitologi Jawa sebagai ratu gaib yang menjadi panglima perang terkuat Kanjeng Ratu Kidul yang udah Mimin bahas sebelumnya. Nah, dalam perwujudannya, konon Nyi Blorong adalah sosok wanita yang cantik yang berkaki ular. Dengan kekuatannya, Nyi Blorong diyakini mampu memberikan kekayaan kepada mereka yang bersekutu dengannya, di mana ia bakal meninggalkan kepingan emas sebagai imbalannya. Namun untuk itu dibutuhkan tumbal. Nyi Blorong bakal meminta tumbal nyawa untuk meningkatkan kecantikannya dan jumlah prajuritnya. Bisa sejauh itu pikirannya jika orang mau kaya instan ya guys. Nyi Calon Arang. Selanjutnya ada Nyi Calon Arang. Ia terkenal sebagai suatu legenda di Bali yang berasal dari zaman kerajaan dalam Gelgel pada abad ke-16. Nah, Nyi Calon Arang adalah seorang perempuan tua yang mempunyai ilmu hitam dan sangat kuat. Ia kerap memakai kekuatannya untuk membuat kerusakan di desa-desa sekitar. Ia juga dikabarkan sering memanggil arwah-arwah jahat untuk membantu kejahatannya. Bahkan ia menggunakan ilmu sihirnya untuk membalas dendam ke Empu Barada, anak raja dalam Watu Renggong,
yang belajar ilmu hitam dengannya dan menjalin hubungan dengan anak tunggal Nyi Calon Arang. Namun dalam pertempuran sengit itu, Nyi Calon Arang pun tewas. Nah, legenda ini dijadikan suatu amanat khusus bagi sebagian warga Bali. Nyi Gadung Melati. Next ada Nyi Gadung Melati yang dipercaya masyarakat Jawa sebagai penjaga gerbang Gunung Merapi. Nah, menurut kepercayaan, Nyi Gadung Melati mempunyai tugas untuk memelihara kehijauan tanaman di lereng Merapi. Selain itu, wanita gaib ini juga dipercaya sebagai sosok yang menjadi pemimpin makhluk halus di Gunung Merapi. Konon, jika Nyi Gadung Melati hadir dalam mimpi masyarakat lereng gunung, maka hal tersebut menjadi pertanda bahwa Gunung Merapi bakal meletus. Nah, di antara kalian ada yang pernah ngedengar langsung cerita ini nggak dari warga setempat? Spill dong, ditunggu di kolom komentar ya. Dewi Sri. Berikutnya ada Dewi Sri. Nah, dalam mitologi Jawa, Dewi Sri dikenal sebagai Dewi Padi yang dipercaya membawa kesuburan. Menurut kepercayaan Jawa, Dewi Sri mempunyai peranan penting dalam dunia pertanian dan dianggap sebagai pelindung kelahiran dan kehidupan. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai dewi yang menguasai dunia bawah tanah dan mampu mengendalikan bahan makanan, terutama padi. Dalam mitos yang berkembang, Dewi Sri pun digambarkan sebagai perempuan yang kecantikannya natural. Ia kerap memegang setangkai padi atau teratai merah di tangannya. Nah, tentu saja kisahnya ini menciptakan budaya mengenai pentingnya pertanian bagi warga. Nyi Fatimah Lodaya. Selanjutnya ada Nyi Fatimah Lodaya. Ia adalah tokoh legendaris dalam sejarah Sunda. Menurut kisah, Nyi Fatimah Lodaya adalah putri dari seorang raja yang wafat dalam keadaan Islam. Kisah Nyi Fatimah Lodaya yang populer kala ia ditugaskan untuk mengalahkan siluman Laut Kidul dan akhirnya menjadi Ratu Laut Kidul di selatan Laut Pulau Jawa. Nah, Nyi Fatimah Lodaya adalah seorang putri dari kerajaan Pajajaran yang cantik dan pandai. Ia juga disayangi warganya karena memiliki kemurahan hati. Namun dibalik itu ia mendapat kutukan yang membuat siapa saja yang menjadi suaminya bakal meninggal. Kasihan juga ya. Dewi Rinjani. Next ada Dewi Rinjani, salah satu sosok gaib yang ada di suku Sasak di Pulau Lombok. Ia dipercaya sebagai penguasa dua dunia, yakni dunia nyata dan dunia gaib yang bersemayam di puncak Gunung Rinjani. Dewi Rinjani lahir bersama saudara kembarnya, Raden Nunaputra, di sebuah gili tak berpenghuni. Dewi Rinjani kemudian menjadi ratu jin yang memiliki senjata panah sakti dan menguasai Gunung Rinjani beserta makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Saat ini ia dianggap sebagai ratu yang menguasai gunung tersebut. Para pendaki Gunung Rinjani, mana nih suaranya? Pasti pernah mendengar cerita ini kan? Nyi Lanjarsari. Terakhir ada sosok ratu gaib Nyi Lanjarsari. Ia juga dikenal dengan julukan Dewi Lanjar. Menurut kepercayaan masyarakat Pekalongan, Nyi Lanjarsari memiliki keraton gaib yang berada di pantai Pekalongan di sebelah Sungai Selamaran. Ia digambarkan sebagai sosok perempuan cantik dengan tubuh manusia pada tubuh bagian atas, sementara tubuh bagian bawahnya merupakan badan ular. Nah, Nyi Lanjarsari kerap dihubungkan dengan berbagai peristiwa misterius di pantai utara. Horor juga ya guys. Ada lagi nggak ratu gaib yang pernah kamu dengar? Jika ada, komen di bawah dong. Thank you, Blood Lovers.